Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat datang di online course atau di kuliah online yang berjudul Find Out Rasulullah Habits ya. Insyaallah mulai hari ini akan kita buka kuliah online sepanjang 24 pertemuan ke depan insyaallah ya. Mengapa 24? Karena saya merencanakan setiap pertemuan kita akan membahas fokus kepada 1 jam aktivitas Rasulullah SAW. Jadi kalau 24 berarti tuntas kita mengkaji 24 jam dari rutinitas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi akan kita kaji hari pertama kita akan membahas jam 1 ya, hari ke-1, hari kedua jam 2 ya, hari ketiga apa yang dilakukan oleh Nabi pada jam 3 sampai hari ke-15 apa yang dilakukan oleh Nabi ketika jam 15 atau jam 3 sore ya, atau hari ke-20 apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada jam 20 ya, pada pukul 8 malam, begitu seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab bertambahnya rasa cinta kita dan bertambahnya semangat kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, audio pertama ini sebelum kita mulai membahas tentang rutinitas beliau pada pukul 1, karena ini audio ke-1 ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar dari kelas online kita. Pertama, rujukan yang saya gunakan ya, rujukan utama yang saya pakai dalam membahas pembahasan ini, pelajaran ini adalah kitab Al-Yaumun Nabawi. Kitab Al-Yaumun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahhab At-Turairi. Beliau adalah seorang dai, seorang ulama dari kota Makkah Al-Mukarramah ya. Ulama di zaman sekarang ini ya, kalau kita mau search dengan bahasa Arab di YouTube banyak ceramah-ceramah beliau. Abdul Wahhab At-Turairi. Ya, begitu. Kitabnya saya punya soft copy-nya dalam bentuk PDF, namun tidak saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman karena berbahasa Arab ya. Tetapi kalau mau meminta nanti saya kasih. Tinggal WhatsApp saja kepada saya, nanti saya berikan ya. Tapi tidak saya bagikan secara kepada seluruh peserta kelas ini ya. Itu yang pertama. Jadi rujukannya adalah kitab Al-Yaumun Nabawi. Di samping dari kitab-kitab lain yang fokus membahas tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga perlu diketahui pembahasan kita ini mengacu kepada jam, dari jam yang satu kepada jam berikutnya ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW belum ditemukan jam ya, seperti itu ya. Baginda Nabi itu hidup pada abad ke-7 Masehi ya. Itu belum, peradaban manusia belum mengenal adanya jam ya, belum ada listrik, belum ada kendaraan ya. Pada zaman itu masih serba tradisional. Jadi apa yang kita sebutkan sebagai jam di sepanjang pelajaran dari awal sampai akhir itu hanya permisalan saja ya, hanya perumpamaan saja. Seandainya ya, seolah-olah kalau dulu di zaman Nabi sudah ada jam, maka itu pasti jadinya jam segitu, begitu ya. Jadi sebenarnya faktanya Rasulullah SAW tidak melihat jam ya. Ketika saya menyebutkan nanti jam 6 Rasulullah keluar dari masjid dan seterusnya ya, bukan berarti Nabi kemudian melihat jam, oh sudah jam 6 saya keluar, begitu, bukan ya, karena tidak ada jam. Hanya seolah-olah kalau ditarik keadaan tersebut pada zaman sekarang mungkin jatuhnya jam 6, begitu ya. Jadi ini juga penting untuk kita ketahui, pada zaman dahulu peradaban manusia belum mengenal adanya jam.
Jadi apa yang kita sebut sepanjang pelajaran hanya perumpamaan saja, pendekatannya saja, ya. Kemudian itu yang kedua, ya. Yang ketiga juga perlu kita ketahui, ini juga penting. Kalau dahulu orang-orang Arab di zaman dahulu mereka tidak punya jam, lalu apa yang mereka gunakan untuk petunjuk waktu? Ya, kalau kita kan tinggal lihat jam doang, ya. Ya, mau sekarang jam berapa nih? Jam 4, ya. Atau kita janjian sama orang, nanti saya ke rumah kamu jam berapa? Jam 9, ya. Ya kan petunjuk waktu adalah jam di zaman sekarang. Lalu di zaman dulu apa petunjuk waktunya? Ya, jadi dulu mereka menggunakan matahari. Ya, matahari itu patokannya, dan mereka punya istilah-istilah khusus pada keadaan-keadaan tertentu posisi mataharinya di mana. Ya, contoh ketika matahari terbit, ya, mereka punya istilah khusus namanya syuruk, ya, atau isyraq. Ya, jadi ya, kalau menunjuk atau kalau janjian sesuatu, kalau berbicara sesuatu yang maksudnya waktu ketika matahari terbit, mereka cukup bilang waktu isyraq, ya. Nanti saya akan ke rumah kamu. Kapan? Waktu isyraq. Wah, itu sudah sama-sama tahu, berarti ketika matahari terbit, begitu. Atau kalau matahari tepat di atas kepala kita, ya, pas siang bolong, mereka menamakannya sebagai waktu zawal, ya, waktu zawal. Atau matahari terbenam, waktu ghurub atau waktu maghrib, ya, ghurub atau maghrib, dan seterusnya. Ya, jadi patokan orang-orang pada zaman dahulu adalah matahari, ya, dan mereka punya sebutan-sebutan khusus, istilah-istilah khusus pada posisi-posisi tertentu matahari itu sedang berada di mana. Kemudian yang lebih istimewanya lagi, orang-orang pada zaman dahulu selain mereka pandai melihat posisi matahari dan mereka tahu ini sudah sampai di waktu apa, ya, mereka juga pandai dalam menentukan durasi, ya, menentukan durasi. Contohnya begini, ya, antara terbit matahari, antara waktu isyraq atau waktu syuruk sampai dengan waktu zawal, sampai dengan tepat siang bolong, mereka bisa menentukan dengan cukup tepat sampai di mana pertengahannya, di mana tengah-tengahnya itu, ya. Kalau orang sekarang, kalau kita di zaman sekarang, ya, matahari terbit jam 6. Kemudian matahari tepat berada di atas kepala kita jam 12. Di mana tengah-tengahnya? Oh, kita gampang jawabnya, jam 9, ya, pertengahannya jam 9, ya. Tapi orang-orang di zaman dahulu mereka tidak punya jam, tapi mereka bisa menentukan dengan cukup tepat di mana pertengahannya, ya. Pertengahan pagi, berarti waktu pagi tengah-tengahnya, ya, antara waktu fajar sampai dengan waktu zawal, waktu zuhur, ya, tengah-tengahnya di mana, itu mereka bisa menentukannya dengan cukup tepat, ya. Ini yang luar biasa. Kalau diumpamakan di zaman kita sekarang, ya, ini kita ambil contoh misalnya, ya, kita kuliah, datang ke sebuah tempat kuliah, ini mahasiswa sedang kuliah, ya. Di dalam ruang kuliah dosen mengajar selama 2 jam. Itu ruang kuliah tertutup, tidak ada jam dinding, tidak ada jam tangan, tidak ada HP, tidak ada penunjuk waktu, ya. Tapi kita tahu dosen mengajar selama 2 jam, ya. Maka apakah kita bisa menentukan apakah dosen sudah mengajar separuhnya, sudah berjalan 1 jam? Nggak bisa kita, ya, ngira-ngira, oh, ini udah 1 jam belum, ya, ini udah 1 jam belum, nggak bisa, kecuali kalau kita lihat jam, ya. Kalau kita nggak lihat jam, ini udah separuh jalan belum, kayaknya udah dikit lagi selesai, ya, nggak, menurut saya sih masih lama ini, ya. Kita tidak pandai mengira-ngira durasi, tapi orang dulu pandai, ya, menentukan pertengahannya waktu malam. Waktu malam itu yang disebut waktu malam adalah waktu antara terbenam matahari sampai terbitnya fajar, antara maghrib sampai subuh, ya, sampai fajar. Tengah-tengahnya di mana?
Ya, kalau kita zaman sekarang maghrib jam 6, subuh jam setengah 5. Tengah-tengahnya di mana? Oh, gampang kita ya. Kurang lebih tengah-tengahnya jam 11 ya, karena dari jam 6 ke jam setengah 5 itu kan 10 jam setengah. Bagi aja 2, 10 jam setengah berarti kan 5,25 ya. 5 jam, 25 ya, tinggal naik aja dari jam 6 kira-kira jam 11 malam begitu ya, pertengahan malam. Itu yang kita sebut sebagai pertengahan malam. Orang dulu tidak punya jam, tapi ketika mereka ingin melakukan sesuatu di pertengahan malam, maka mereka tahu mereka akan bangun pada waktu itu, dan insya Allah pada waktu itu seandainya ada jam, tepat pada jam 11 malam. Ini yang luar biasa ya. Jadi feelingnya atau instingnya itu sudah terbentuk karena memang terbiasa tidak melihat jam, terbiasa menentukan durasi sepanjang hidupnya, maka mereka bisa menentukan dengan cukup tepat ya. Jadi pertengahannya seperti di mana pertengahannya, atau sepertiganya di mana, sepertiga malam, atau sepertiga pagi, atau sepertiga siang, dan seterusnya. Nah, inilah dia apa yang perlu kita ketahui di awal kuliah online ini. Jadi yang pertama adalah rujukan kita berdasarkan kitab Al-Yaumun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Al-Thurairi. Yang kedua, segala penyebutan waktu yang berdasarkan jam 1, jam 2, jam 3 itu hakikatnya adalah permisalan saja ya, pendekatan saja, karena dahulu tidak ada jam. Yang ketiga, kita tidak perlu merasa heran lagi seandainya orang-orang Arab pada zaman dahulu, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, pandai sekali dalam memprediksi durasi waktu, mana pertengahan malam, mana pertengahan siang ya, karena feeling mereka, insting mereka memang sudah terbentuk ya. Memang mereka hidup tanpa ada jam dan mereka sudah terbiasa melakukan hal tersebut ya. Ini sekilas mengenai kondisi yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, sudah siap ya? Kita akan mulai mengupas sedikit demi sedikit kajian tentang aktivitas atau rutinitas atau habits dari kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ke audio kedua ya. Demikian saya tutup pengantar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Karena ini pertemuan pertama, hari pertama, 2 audio sekaligus ya. Audio yang tadi kita hitung sebagai pengantar. Audio ke-1. Ini audio ini yang akan menjadi audio ke-1 ya, yaitu kita mulai dari jam 1. Ya, harusnya sih nggak dari jam 1 ya, cuma untuk gampang mengingat, nanti kita pada hari ke-10 berarti sudah jam 10 begitu ya. Untuk memudahkan kita mengingat sudah sampai mana perjalanan kita mengupas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jam 1 di sini berarti jam 1 malam ya, atau jam 1 dini hari ya, atau jam 1 tengah malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedang apa Rasulullah pada jam 1 tersebut? Sudah tahu kita jawabannya ya. Beliau masih dalam keadaan tahajudnya. Ya, pada jam 1 malam ya, itu beliau sudah mengerjakan sholat tahajud selama 2 jam, dan beliau masih akan mengerjakan lagi sholat tahajud tersebut pada jam 1 itu pada 2 jam berikutnya. Subhanallah, luar biasa ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kurang lebih Rasulullah itu bangun untuk sholat malam sekira pukul 11 malam atau pukul 23 ya.
Dari mana patokannya pukul 23? Ini seperti yang sudah kita bahas pada pengantar, bahwa sejak awal beliau menerima wahyu surat Al-Muzammil ayat 3, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Ya, Allah perintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bangun nisfahu pada pertengahan malam. Setengahnya malam, ya. Nah, kita sudah tahu ya, Nabi memang terbiasa bangun pada pertengahan malam. Cuma pertanyaannya, kalau ditarik menjadi zaman sekarang, ada jam di zaman sekarang, kira-kira jam berapa pertengahan malam itu? Bagaimana cara ngitungnya? Gampang ya. Orang Arab zaman dahulu menyebut malam itu ketika matahari terbenam atau waktu maghrib. Itu sudah dimulai disebut sebagai al-lail atau malam, ya. Sampai dengan waktu fajar, ya, atau waktu subuh. Jadi dari maghrib sampai subuh itu disebut lail, malam, ya. Subuh sudah disebut waktu pagi, begitu. Nah, dari maghrib sampai subuh, kalau seandainya maghrib itu jam 6, kemudian jam 18, ya, kemudian subuh itu jam setengah 5, berarti waktu malam terjadi selama 10 jam setengah, ya, dari pukul 6 sore sampai pukul setengah 5 subuh itu 10 jam setengah. Itu panjangnya waktu malam. Maka pertengahan malam, ya, pertengahan malam, ya, berarti 10 jam setengah dibagi 2, ya, 5,25. Ya, kita jalan aja dari jam 6 sampai 5 jam,25. Itu akan jatuh pada pukul 11, ya, 0,25. Jadi kurang lebih pukul 11 malam, ya, antara 11 lewat 15 menit atau sekitar itu. Ya, jadi kesimpulannya Rasulullah SAW bangun pada pertengahan malam, berarti beliau terbiasa bangun pukul 11 dan kemudian melaksanakan salat tahajud sampai 4 jam berikutnya. Ya, berhenti salat tahajud Nabi kurang lebih pada pukul 3 malam, ya, atau pada pukul 3. Baik, kemudian bagaimana kebiasaan Nabi ketika salat tahajud tersebut? Ya, pertama, ya, Rasulullah SAW jumlah rakaat tahajudnya itu ada kalanya 11 atau 13. Ya, ini yang paling banyak beliau kerjakan, ya. Bisa 11, bisa 13, ya, terkadang 11. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri beliau, melihat baginda Nabi SAW salat, dihitung rakaatnya, oh ternyata 11, ya. Atau juga 13, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Maimunah Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha. Beliau juga melihat bagaimana tahajudnya Rasulullah, jumlah rakaatnya dihitung ternyata 13, ya. Jadi dominannya, mayoritasnya adalah 11 atau 13. Tetapi terkadang beliau juga mengerjakan lebih banyak dari jumlah tersebut atau lebih sedikit. Ya, bisa juga lebih sedikit kalau kebetulan beliau ingin membaca ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang panjang, mungkin jatuhnya hanya 7 rakaat atau 9 rakaat, ya, begitu. Atau kalau ingin memperpendek, mungkin bisa sampai 20 rakaat atau 23 rakaat dan seterusnya. Jadi ada yang biasa dilakukan, ada yang tidak biasa dilakukan, ya. Yang biasa adalah 11 atau 13, ya. Yang tidak biasa tetapi juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah lebih panjang dari itu atau lebih pendek dari itu. Di mana Rasulullah SAW mengerjakan salat tahajud pada pukul 1, ya, dimulai dari pukul 11 sampai dengan
12 sampai dengan jam 1 sampai dengan jam 2, jam 3 berhenti ya, berarti 4 jam total. Di mana beliau mengerjakannya? Paling banyaknya Nabi mengerjakan di rumah ya. Jadi sholat tahajud beliau dikerjakan di rumah. Tetapi tidak jarang pula beliau mengerjakan di masjid ya. Jadi beliau keluar ke masjid mengerjakan sholat tahajud di masjid ya. Nanti satu waktu saja, sekali-sekali saja beliau mengerjakan ke masjid. Tapi mayoritasnya seringnya dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi di kamar Rasulullah SAW beliau punya tempat khusus untuk melaksanakan sholat. Jadi di situ-situ aja sholatnya ya, nggak pindah-pindah ke ruang tamu ya, nggak pindah ke tempat lain ya, hanya di sudut itu saja ya. Baik, jadi beliau terkadang mengerjakan tahajud di masjid sehingga sahabat bisa melihat tahajud beliau ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, malam juga mereka melakukan sholat tahajud ya. Mereka juga mengerjakan di rumah atau di masjid ya. Nah, kalau kebetulan sama-sama di masjid ketemu dong sama Nabi ya, maka mereka bisa melihat bagaimana sholatnya Nabi. Nah, dari situlah banyak hadis yang menceritakan sahabat yang melihat tahajudnya Rasulullah SAW itu berarti Nabi sedang tahajud di masjid ya. Tapi umumnya adalah di rumah ya. Maka lebih banyak lagi riwayat dari istri-istri Rasulullah, dari Ummul Mukminin yang menceritakan tentang tahajudnya baginda Nabi Muhammad SAW ya. Jadi jumlah rakaatnya seperti itu, tempatnya juga demikian. Bagaimana caranya? Kebiasaannya Rasulullah SAW itu kalau sholat tahajud pasti ya selalu dimulai dengan 2 rakaat yang ringan ya. 2 rakaat yang ringan. Jadi apa artinya? Artinya sholat pada rakaat pertama hanya membaca Fatihah saja, kemudian ruku ya. Rukunya juga singkat, kemudian i'tidal, sujud ya. Rakaat kedua juga hanya membaca Fatihah saja, kemudian ruku. Ini disebut 2 rakaat yang ringan ya. Raka'ataini khafifatain ya, 2 rakaat yang ringan. Itu selalu bangun tidur tidak langsung mengerjakan 2 rakaat yang panjang. Pasti dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Dan kemudian selalu diakhiri dengan 1 rakaat sholat witir atau 3 rakaat sholat witir ya. Jadi terkadang 1, terkadang 3 ya. Jadi selalu dibuka dengan 2 rakaat dan selalu diakhiri dengan 1 atau 3 ya. Baik, ambil saja 3 lah contohnya ya. Maka paket tahajudnya Nabi itu pasti lebih dari 5 ya, karena pembukaannya 2, penutupannya 3 ya. Maka tahajudnya intinya ya, kalau intinya 2 saja berarti minimal 7 rakaat tahajudnya Rasulullah SAW ya. 2, 2, 3, 7 ya. Kalau ya, intinya 2, kalau intinya 4 rakaat berarti 2, 4, 3 ya, 9 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kebiasaan Nabi SAW ketika sholat tahajud seperti itu ya. Setelah 2 rakaat ringan, barulah beliau mengerjakan 2 rakaat yang panjang ya. Bayangkan durasi 4 jam, ya, dari jam 11 malam hingga pukul 3, 4 jam. Kalau seandainya beliau mengerjakan tahajud pada saat itu 9 rakaat, berarti 2 yang ringan, 3 sebagai penutup ya, 3-nya juga ringan ya, salat witirnya penutup. Maka inti tahajudnya ada 4 rakaat yang dikerjakan selama 4 jam. Maka 1 rakaat beliau bisa berdiri sepanjang 1 jam. Subhanallah ya. Ini panjang sekali bacaan surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ya. Rakaat pertama selesai Fatihah baca
Al-Baqarah. Rakaat kedua selesai Fatihah baca Ali Imran. Rakaat ketiga ya, kemudian salam, kemudian bangun lagi beliau. Ya, rakaat ketiga membaca Al-Maidah, rakaat keempat membaca An-Nisa. Subhanallah ya. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat bengkak kedua kakinya baginda Nabi ya, karena salatnya panjang seperti itu, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, apa harus seperti ini ya Nabi, padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang sebelumnya maupun yang setelahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam afala akunu abdan syakura. Ya, maka Nabi menjawab, apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Baik Bapak Ibu sekalian, ya ini jadi bagaimana sifat tahajudnya Nabi. Dan dari hadis ini ada hikmahnya yang luar biasa indah sekali ya. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya seperti itu, jadi maksud pertanyaannya adalah, wahai Rasulullah, kenapa harus seperti ini tahajudnya? Harus panjang sekali padahal dosa-dosamu sudah diampuni. Artinya engkau wahai Rasul bukan dalam keadaan sedang memohon, ya, bukan dalam posisi ya sedang memohon, ya, memohon seperti orang yang memohon dosanya dimaafkan, bukan, ya, dosanya sudah diampuni, jadi bukan untuk memohon. Seandainya ya dalam posisi orang yang sedang punya permohonan kepada Allah, ya bolehlah panjang kayak begitu. Gitu maksudnya Sayyidatuna Aisyah begitu ya. Ya kalau orang yang lagi punya keinginan, orang yang lagi punya permohonan, ya pantaslah panjang kayak begitu. Tapi kan engkau enggak punya ya Rasulullah. Dosa-dosamu sudah diampuni, ya engkau sudah enggak lagi memohon agar dimaafkan dosanya. Lalu mengapa tetap seperti ini begitu? Maksud pertanyaannya Sayyidatuna Aisyah. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afala akunu abdan syakura. Ya, wahai Aisyah, panjang sholat ini memang bukan sebagai hamba yang sedang memohon, melainkan sebagai hamba yang sedang bersyukur. Ya, ini jawabannya indah sekali, bahwa ternyata justru dibalik pengertiannya, apa yang difahami oleh Sayyidatuna Aisyah itu dibalik oleh Rasulullah SAW, bahwa ya kalau sedang memohon kita mengerjakan ibadah yang panjang, maka ketika kita sedang bersyukur harusnya lebih panjang lagi begitu ya, karena level orang yang sedang bersyukur itu di atasnya orang yang sedang memohon ya. Jadi ya memang pantas kalau tahajud beliau demikian panjangnya, karena levelnya sudah level orang yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Jadi hikmah dari percakapan ini adalah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dimuliakan Allah, kita itu kalau dalam rangka syukur kepada Allah, harusnya ibadah kita lebih banyak dibandingkan dalam rangka kita memohon kepada Allah. Bukan sebaliknya, selama ini sebaliknya ya. Kita lagi punya keinginan nih ya, kita lagi punya permohonan, kita lagi punya hajat sama Allah ya, ibadah kita banyak dong ya. Duha bisa sampai 8 rakaat ya, tahajud bisa lama, sedekah bisa berkali-kali ya. Kenapa? Kita lagi punya keinginan, lagi punya permohonan. Tapi begitu keinginan tersebut diberikan oleh Allah, begitu permohonan kita dijawab oleh Allah ya, berarti kita bersyukur dong ya. Alhamdulillah ya Allah, kita bersyukur dikabulkan doa kita,
Nah, dalam keadaan syukur itu seharusnya seyogianya ibadah kita lebih banyak lagi daripada sebelumnya ketika kita dalam keadaan memohon. Ya, kalau sebelumnya doa kita 8 rakaat ya. Nah, sekarang lagi bersyukur, harusnya lebih dari 8. Kalau sebelumnya tahajud kita sudah banyak, harusnya begitu kita dalam keadaan bersyukur lebih banyak lagi. Mengapa? Karena levelnya orang yang bersyukur lebih tinggi di atasnya daripada levelnya orang yang sedang memohon. Itu kurang lebih hikmah yang indah sekali dari percakapan antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Nabi pada jam 1 dini hari atau jam 1 malam, beliau masih dalam keadaan tahajudnya yang sudah dimulai sejak pukul 11 malam yang lalu ya. Dan terus seperti itu ya. Setiap malam inilah dia aktivitas beliau. Insyaallah besok kita akan kembali hari kedua. Kita bahas apa yang dilakukan oleh Nabi pada jam 2. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.